Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story, channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mencoba menceritakan kisah dari Teruo Nakamura, serdadu Jepang yang diklaim merupakan yang paling terakhir di Indonesia. Namun sebelum menceritakan bagaimana ia bisa ditemukan, terlebih dahulu admin akan membahas bagaimana Teruo Nakamura direkrut dan kemudian bergabung dengan pasukan Jepang. Ia sebenarnya memiliki nama lengkap Atun Palalin dan sebenarnya bukan warga negara Jepang. Ia merupakan pria kelahiran Taiwan pada tahun 1919 dan kemungkinan berasal dari suku Amis. Di tempat asalnya, Nakamura juga memiliki nama lainnya, yaitu Li Guanghui. Taiwan pada saat itu berada di bawah pendudukan Jepang, sehingga sebagian warganya diambil untuk membela kepentingan Jepang. Di tahun 1942, ia bergabung dengan relawan Takasago, menjalani pelatihan militer, dan pada akhirnya bergabung dengan Korps Militer Jepang. Disinilah Atun Palalin diberikan nama baru, yaitu Teruo Nakamura. Di tahun 1943, Nakamura ditempatkan di pasukan cadangan, yaitu Resimen Infanteri Pertama di Taiwan. Dan barulah pada tahun 1944, Nakamura diberangkatkan ke Pasifik Selatan, dan akhirnya ia pun mendarat di Halmahera. Ia pun bergabung di Resimen Infanteri 211 dan mendapat tugas untuk mempertahankan pulau itu. Hanya berselang beberapa bulan, pulau itu pun mulai digempur oleh pasukan sekutu. Hampir bisa dipastikan bahwa pada saat itu Amerika sudah hampir sepenuhnya menguasai pulau itu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 1945, Jepang pun akhirnya menyerah oleh sekutu. Namun meski demikian, Nakamura dan juga prajurit lain tidak mengetahui informasi itu. Hari demi hari berlalu, karena konflik sudah usai, maka pasukan sekutu pun pergi meninggalkan pulau itu. Dan di tempat lain, prajurit Jepang pada saat itu juga sebagian sudah pulang ke kampung halamannya. Namun tidak dengan Teruo Nakamura. Mereka yang mengira pertempuran masih belum usai, pada saat itu bertahan di hutan-hutan Pulau Morotai. Jumlah mereka sekitar 6 orang. 12 tahun pun akhirnya berlalu sejak awal ia mendarat di Morotai. Di saat itu ia sudah mulai berseteru dengan teman-temannya. Hal yang mengganjal adalah mereka sama sekali tidak melihat pasukan sekutu. Sehingga ketika mereka bertemu dengan 3 warga lokal, ia pun menanyakan di mana posisi pasukan sekutu. Namun seorang warga mencoba menjawab bahwa sekarang Indonesia sudah merdeka. Masih tak percaya, mereka menahan 2 orang warga dan meminta 1 orang berlari mengambil foto presiden yang berkuasa. Warga itu pun akhirnya kembali dengan ditemani seorang tentara. Disinilah kawan-kawannya mulai percaya dan pada akhirnya memilih untuk kembali ke masyarakat. Namun tidak dengan Nakamura. Ia masih tak percaya dan memilih untuk tetap bertahan. Saat itu adalah tahun 1956. Nakamura membangun pondok sederhana dan tinggal sendirian di tengah hutan selama bertahun-tahun. Ia meyakini bahwa cepat atau lambat, Angkatan Darat Jepang pasti akan kembali datang. Hingga suatu ketika, seorang warga lokal bernama Baikoli pergi ke hutan untuk berburu dan kemudian bertemu dengan Nakamura. Baikoli yang merasa iba, pada akhirnya sering mengunjunginya. Ia membawakan berbagai macam kebutuhan, seperti gula, garam, dan juga teh. Meski demikian warga ataupun keluarga sama sekali tidak ada yang mengetahui. Hubungan mereka menjadi akrab. Baikoli juga merupakan sahabat pertama yang berasal dari warga lokal. Seiring dengan usia, kesehatan Baikoli mulai menurun. Ia pun akhirnya menceritakan tentang Nakamura kepada anaknya, yaitu Luther. Dan benar saja, tidak lama setelah dipertemukan dengan Nakamura, Baikoli pun meninggal dunia. Menggantikan mendiang sang ayah, Luther pun menjaga hubungan dengan Nakamura.
menyediakan berbagai macam kebutuhan. Setelah bertahun-tahun mereka bersahabat, kondisi yang hampir sama kembali terulang, di mana Luther merasa bahwa hidupnya tak lama lagi. Namun kali ini kondisinya berbeda, karena Luther tidak memiliki anak. Maka ia pun datang ke Kapolsek Morotai, menceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Ia berharap bahwa pemerintah bisa menolongnya, serta bisa memberikan kehidupan yang layak. Pada saat itu memang sudah banyak rumor yang beredar, bahwa ada orang Jepang yang tinggal di hutan, dengan penampilan yang sangat mengerikan. Rumor itu pun langsung dibantah oleh Luther. Ia mengatakan bahwa Nakamura cukup bersih, rapi, disiplin, dan juga selalu menyisir rambutnya. Berbekal semua informasi dari Luther, bisa dipastikan bahwa Nakamura akan melakukan perlawanan. Apalagi ada senjata yang masih disimpan di pondoknya. Tanggal 18 Desember 1974, tim Auri pun menyiapkan 2 orang untuk menyanyikan lagu Kemigayo, yaitu Najoan dan Gayus. Mereka pun berangkat ke hutan Morotai, dipimpin oleh Sersan Anthony. Begitu sampai di lokasi, orang yang sudah disiapkan langsung menyanyikan lagu Kemigayo, membuat Nakamura langsung berdiri tegap. Untuk memberi waktu pasukan untuk mengambil posisi, mereka pun melanjutkan dengan lagu kedua, yaitu Mio Tokohina. Namun sepertinya Nakamura sadar bahwa yang datang bukan pasukan Jepang. Sehingga ketika lagu itu selesai, Nakamura pun langsung membalikkan badan untuk mengambil pedang katana miliknya. Di saat itulah pasukan langsung menyergapnya. Sekedar informasi, Sersan Anthony yang ikut menjemput pada saat itu, rupanya ia juga yang menjemput kawan-kawan Nakamura saat mereka menyerahkan diri di tahun 56. Kembali ke Nakamura, meskipun itu adalah penyergapan, namun Nakamura sama sekali tidak menerima perlakuan kasar. Ia justru dirawat dengan baik oleh Auri, bahkan diperiksakan kesehatannya. Dokter yang menangani pada saat itu adalah seorang kolonel bernama Yozirman. Ia mengkonfirmasi bahwa tubuh Nakamura sehat dan terawat. Nakamura juga selalu mencukur rambutnya, juga sepertinya memperhatikan asupan makannya. Rupanya benar apa yang dikatakan oleh Luther, dan sepertinya informasi dari masyarakat terlalu berlebihan. Lucunya, Nakamura selama ini salah mengira bahwa Hercules milik Auri. Ia menyangka bahwa itu adalah pesawat sekutu. Untuk itu setiap kali Hercules itu terbang, maka Nakamura akan kembali bersembunyi. Singkat cerita, di tahun itu pula Nakamura dipulangkan kembali ke Jepang. Namun karena ia bukan orang asli Jepang dan hanya pasukan sukarela, maka ia pun dipulangkan ke tempat asalnya, yaitu di Taiwan. Nakamura juga dipertemukan kembali dengan istrinya. Mereka menjalani kehidupan yang damai. Dan 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1979, Nakamura pun akhirnya tutup usia. Itulah kisah dari Teruo Nakamura. Kisah ini sendiri hanyalah rangkuman. Masih banyak informasi lainnya, termasuk bagaimana ia merawat senjatanya, berkebun, berburu, membersihkan area pondoknya, juga termasuk bagaimana ia merawat dirinya. Disiplin yang sangat luar biasa. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.